Halo semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum itu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Peluang emas bagi Anda yang sudah mengantongi nama honorer di database BKN, bersiap menjadi ASN P3K 2023. Tahun 2023 membawa kabar gembira bagi ribuan nama honorer yang telah melewati proses verifikasi BKN. Kesempatan emas kini muncul di depan mata mereka, peluang untuk menjadi ASN P3K 2023. Pemerintah telah menegaskan bahwa dalam pengangkatan ASN P3K 2023, fokus utama adalah pada hasil verifikasi tenaga non-ASN yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN. Sebuah langkah yang memperlihatkan komitmen serius pemerintah dalam memberikan kesempatan yang adil. Prioritas tertinggi diberikan kepada tenaga honorer yang namanya tercantum dalam surat resmi BKN, nomor 010-rilis-BKN, 8-2023. Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan mereka menuju status ASN P3K. Seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia diminta untuk memeriksa daftar nama yang telah lolos verifikasi BKN, dan termasuk dalam kategori prioritas ASN P3K 2023 yang telah dirilis. Hal ini adalah hasil dari upaya besar dalam pendataan tenaga non-ASN di tahun 2023, yang telah diawali sejak sebelumnya dan kini memperlihatkan hasil yang nyata. Semua ini juga beriringan dengan pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang di tahun 2023. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam penyelesaian masalah tenaga honorer, yang telah berlangsung begitu lama. Finalisasi pendataan non-ASN adalah langkah yang sangat penting. Saat ini, lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN telah terdaftar dan yang memenuhi syarat akan diberikan kesempatan menjadi P3K. Inilah yang diungkapkan oleh Komisi 2 DPR RI, yang juga menggarisbawahi pentingnya pendataan dan audit terhadap tenaga non-ASN, yang saat ini sedang berlangsung. Termasuk dalam hal kualifikasi dan syarat lainnya. Kita harus memperhatikan dengan cermat, bahwa tenaga honorer ini akan beralih menjadi P3K paruh waktu, khususnya yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, kata politisi fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Beliau juga menekankan bahwa undang-undang yang baru disahkan harus menjadi dasar hukum yang solid untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di masa depan. Salah satu konsep yang akan dijelaskan lebih rinci adalah P3K penuh dan P3K paruh waktu. Surat BKN nomor 010-rilis-BKN, 8-2023. Sebelumnya telah mengindikasikan bahwa P3K di tahun 2023 akan didominasi oleh tenaga honorer. Lebih khusus, ada dua golongan yang mendapat prioritas, yaitu tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan tersedianya 80% formasi untuk kebutuhan P3K, bagi tenaga non-ASN, peluang ini semakin menggoda. Semua ini adalah kesempatan berharga. Para nama honorer yang telah melewati verifikasi BKN harus bersiap-siap dan tetap mengikuti perkembangan terbaru. Tidak hanya menjadi ASN P3K 2023, mereka juga ikut menulis bab baru dalam sejarah penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia. Ayo, bersiaplah untuk masa depan yang lebih cerah. Bahkan sebelumnya juga telah dijelaskan dalam surat BKN nomor 010-rilis-BKN, 8-2023. Yang menjelaskan bahwa, P3K di tahun 2023 ini banyak didominasi oleh tenaga honorer, yaitu dua tenaga honorer yang berada dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K 2023 sebagaimana tersedianya formasi 80% untuk kebutuhan P3K bagi tenaga non-ASN. Nah, selanjutnya adalah honorer harus terlebih dahulu memastikan dirinya tercantum dalam verifikasi BKN dari hasil pendataan non-ASN sehingga berpeluang diangkat menjadi ASN P3K 2023. Untuk datanya silahkan klik tautan yang sudah tertera di deskripsi video. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.